Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jalan-Jalan Channel yang berisi tentang rekomendasi dan review hotel, tempat wisata, dan restoran untuk family holiday. Dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kali ini aku akan ngajakin bunda-bunda semua ke destinasi yang sangat-sangat spesial nih bun. Karena pada episode kali ini aku akan ngajakin bunda-bunda untuk ikutin perjalanan umroh reguler aku plus ke Abu Dhabi dan Dubai. Nah pada kesempatan kali ini kita berangkatnya itu bersama travel temanku nih, namanya Hidayat Tour, A Journey for Iman. Dalam perjalanan ini juga kami alhamdulillah bisa bawa ibu mertua dan bareng teman-teman juga nih, sahabat-sahabat aku. Jadi memang lebih spesial banget nih, lebih nikmat banget. Nah ini mungkin ya kenapa kita bikin video ini, karena kita ingin sharing aja nih bun, apa sih challenge-nya kalau misalnya kita bawa orang tua gitu ya. Untuk khususnya orang tua yang memang udah nggak kuat jalan gitu ya bun, jadi harus pakai kursi roda. Untuk kursi roda sendiri sebenarnya kan ada penyewaan ya, nanti pas kita mau tawaf dan mau sa'i ada memang. Tapi kan pastinya biayanya juga lebih mahal dibandingkan kalau kita bawa sendiri kursi rodanya. Nah ini kebetulan di rumah itu ada kursi roda punya nenekku yang memang udah lebih lansia lagi. Jadi kita bawa kursi roda dari rumah. Usahakan kursi rodanya ini yang memang portable, bisa dilipat dan enteng ya bun ya. Jangan lupa nanti pas check-in, kursi rodanya itu dilaporkan ke petugas agar diberi label. Nantinya setelah masuk pesawat, kursi rodanya itu akan dibawa ke bagasi nih sama petugasnya. Jadi dari mulai kita check-in, itu udah ada petugas yang bantu dorong nih bun sampai ke depan pesawat. Mungkin ada beberapa maskapai yang bisa bawa kursi rodanya sampai ke depan pesawat seperti ini. Tapi di beberapa maskapai lain itu dari depan udah diganti gitu bun, kursi rodanya itu udah diganti sama kursi roda milik mereka, dipinjemin, dan kursi roda kita itu udah di wrapping gitu, udah langsung masuk ke bagasi. Nah sebelum kita masuk ke pesawat itu ditanya dulu nih, nenek apakah bisa jalan gitu ke seat atau nenek harus didorong sampai ke tempat duduk. Tapi alhamdulillah karena nenek masih bisa jalan, jadi dari depan pintu pesawat itu udah turun kursi roda, terus pelan-pelan jalan ke tempat duduk. Ini kita itu sebenarnya untuk perjalanan pertama dari Jakarta ke Abu Dhabi ya bun, itu di tiket kita sih memang pesawatnya Etihad. Tapi pas kita naik ini, ternyata ini maskapai Spanyol gitu yang dioperasikan by Etihad. Nama itu Wamos Airlines. Nah ini kalau aku bilang sih ya, si maskapai ini apa ya, pramugarinya agak galak-galak sih ya bun ya, agak susah tersenyum gitu. Jadi ya udahlah ya gitu, agak-agak jutek gitu ya bun ya. Ini kita langsung dari Jakarta ke Abu Dhabi itu perjalanan sekitar 8 jam bun. Nah ini kira-kira ya kita berangkat sejauh itu tuh bun, melintasi berbagai negara. Ini adalah onboard meal yang mereka kasih. Ini enak loh bun, makanannya enak-enak banget beneran. Jadi ada chicken curry, terus ada telur dadarnya diiris-iris, sama ada buncis gitu ya, dan sambal. Terusnya mereka juga kasih kita dessertnya itu enak banget. Aduh pokoknya makanannya tetap judulnya Etihad ya, itu makanannya enak-enak banget. Nah alhamdulillah kita udah sampai di Abu Dhabi International Airport. Jadi kita berangkat itu sekitar jam 4 gitu ya bun ya. Terus sampai di sana udah menuju tengah malam nih bun gitu. Ini kan transit ya bun. Nah di depan pesawat nih, begitu keluar kita udah ditungguin sama petugas di bandara sana. Mereka udah langsung nyamperin nih, khusus untuk kursi roda yang penumpang
boarding pass nomor berapa nih gitu. Mereka tuh udah langsung nyamperin. Sedangkan kursi roda yang kita bawa itu masih ada di dalam kargo atau bagasi pesawat. Nggak akan dikeluarin karena ini cuma transit. Nanti keluarnya itu begitu kita sampai dari Abu Dhabi ke Jeddah. Begitu kita sampai Jeddah baru kursi roda yang kita bawa itu dikeluarin, Bun. Jadi waktu kita transit ini kan kita akan transit dari tengah malam sampai jam 9, jam 10 pagi keesokan harinya gitu ya, Bun ya. Maksudnya di pagi harinya. Jadi ya udah, kita emang bawa baju ganti itu di koper cabin. Selama proses transit menggunakan pelayanan porter kursi roda itu kendalanya yang pertama dalam hal komunikasi. Nah, kebetulan yang di Abu Dhabi ini dapat porter yang ramah, terus bisa bahasa Inggris. Jadi lumayan lah kita masih bisa berkomunikasi. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, biasanya mereka tuh bahasa Arab gitu ya. Ya paling pakai Google Translate ya, atau bahasa tubuh juga gitu. Dan kita juga nyiapin tip aja nih, Bun, seikhlasnya buat mereka. Pastinya biar mereka happy lah ya, hitung-hitung sedekah gitu ya, Bun ya. Kalau kemarin itu ngasih sekitar 25 real gitu, Bun. Tapi kalau nggak ngasih ya nggak apa-apa sih. Itu memang dari diri kita sendiri. Nah, untuk di bandara sini tuh ya, porternya itu tinggi gitu. Dan dia tuh jalannya cepet banget, Bun. Aku sampai nggak bisa catch up deh. Pokoknya suami yang mendampingi nenek gitu untuk ngikutin sampai ke luar. Karena memang kalau kursi roda pun jalur imigrasinya tuh jalur priority, agak beda gitu kan. Ya udah, jadi bener-bener udah tuh pas suami jalan duluan, kalau aku harus lari-lari untuk bisa nyamain langkah dia yang begitu besar gitu ya. Mungkin satu langkahnya dia tuh bisa 3 langkah aku. Serius, Bun, itu dia jalan cepet banget. Jadi di Abu Dhabi ini aku dan rombongan teman-temanku gitu ya akan city tour, Bun. City tournya itu langsung ke Dubai. Jadi melihat nightlife di Dubai. Kemudian subuhnya itu akan balik lagi ke Abu Dhabi, sholat di Grand Mosque Sheikh Zayed ya, Bun. Kemudian balik lagi ke bandara untuk penerbangan ke Jeddah. Tapi kalau suamiku dan nenek, karena tadi udah lumayan panjang perjalanannya dan nenek mau istirahat, jadi nginep di hotel transit dekat bandara. Nah, voila, kita udah sampai di Burj Khalifa, the heart of the city, Bun. Ini tuh the magnets that attracts every tourist eye, yang pastinya semua orang turis kalau datang ke Dubai itu udah pasti kesini. Bener-bener suasananya ini pas lagi musim dingin nih, Bun, kemarin di sana, jadi emang lumayan dingin. Anginnya tuh berasa banget menusuk tulang gitu ya. Untungnya bawa jaket, sweater gitu, jadi lumayan lah masih bisa menghangatkan. Ini memang nggak bisa kita ya naik ke Burj Khalifanya karena memang sudah tutup, jadi cuman berfoto aja dari jauh. Dan ini adalah Museum of the Future. Jadi kalau misalnya negara-negara seperti kita ada museum itu biasanya menampilkan barang-barang prasejarah atau sejarah gitu ya. Justru kalau di Dubai itu Museum of the Future itu justru yang di display itu adalah barang-barang yang kira-kira tuh akan ada di masa depan gitu, Bun. Katanya mereka bilang istilahnya itu, tulisannya itu mungkin kita nggak akan bisa hidup lebih dari 100 tahun, tapi karya-karya kita itu bisa abadi gitu untuk masa depan gitu, Bun. Emang benar-benar visioner banget ya orang-orangnya. Kalau sekarang kita masih bahas tentang sejarah masa lalu, mereka udah malah justru tuh ngebahasnya untuk masa depan gitu. Nah, ini kita sempat berhenti dulu di rest area. Ini ada McD juga loh, Bun, di sana tuh, tapi memang sepi ya, mungkin karena istri Will ya, Bun ya. Di sini ke toilet dulu, numpang toilet dulu. Terus aku sempet beli cemilan-cemilan gitu sih di kayak minimarketnya, karena memang pas kesini udah tahu nggak lama gitu ya, Bun, cuman sekilas doang. Jadinya ya udah cuman nuker uang dikit aja nih, dikit, terus cuman buat jajan dikit aja. Jadi itu kan tadi kan aku kan langsung pergi city tour nih. Nenek dan suami itu menunggu di halte shuttle car ke hotel, terus dianterin sama porter tadi tuh, masih ditungguin sampai naik ke shuttle. Info dari porternya, shuttle car ini datang setiap 30 menit sekali, terus beroperasinya tuh 24 jam. Nah, suami ini akan nginep
di Premier Inn gitu. Adanya masih di area bandara sih, kayaknya Bun, masih deket juga. Jadi ini kita udah di tempat yang berbeda nih Bun. Aku sama teman-teman dan rombongan, suami sama mama mertua. Jadi kemarin itu lokasinya itu memang di dalam kawasan bandara. Kalau dari Terminal A kurang lebih 15 menit naik shuttle car. Tapi kalau terminal kedatangannya dapat di terminal lama, cuma jalan kaki aja nih menuju hotel karena deket. Nanti Bunda bisa cek aja ya di Google ya untuk jaraknya ya. Nah ini sudah sampai di hotel di Premier Inn Abu Dhabi Airport. Kita kemarin itu booking hotelnya via Agoda, terus dapet rate kisaran di 1,8 juta rupiah untuk di kurs rupiah gitu ya Bun ya. Check-innya berjalan smooth tentunya, jangan lupa menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ya Bun, seperti paspor sama visa. Nah waktu itu juga lupa nih nanyain, atau pas pesen di Agoda harusnya aku tuh nulis catatan gitu ya, needs wheelchair gitu untuk ke kamar. Tapi ya udah karena memang terlanjur nggak ada, nenek jalan pelan-pelan. Nah ini adalah kondisi kamarnya. Untuk 1,8 juta kalau dibandingin kamar di Indonesia, sudah pasti ya ini sangat-sangat minimalis ya Bun. Ya udah jangan dibandingin ya, karena kan kursnya aja udah beda gitu ya sama rupiah. Ini kira-kira pemandangannya dari dalam kamar, pemandangan ciri khas bandara gitu ya Bun ya. Nah ini dia kondisi kamarnya. Komplimenterinya biasa ya, 2 botol air mineral, terusnya ada kayak skim milk gitu. Ini ada kopi, dikasih biasa sugar atau teh standar lah ini ya Bun ya, semuanya. Terus yang menjadi kendala untuk orang tua itu shower mandinya itu langsung berada di atas bathtub nih Bun. Terus showernya tipe yang nempel di dinding, jadi nggak ada selang yang bisa diambil, jadi harus naik ke bathtub tuh kalau mau mandi. Itu juga harus pelan-pelan banget ya naiknya, takut licin kan masuk ke dalam bathtub gitu loh. Nah di saat yang lain lagi nih Bun, menjelang subuh, setelah tadi udah jalan-jalan di kota Dubai malam harinya, itu kita balik lagi ke Abu Dhabi menjelang subuh. Jadi dari Abu Dhabi ke Dubai itu sekitar 2 jam, begitu juga sebaliknya Bun. Ini kita ke Grand Mosque Sheikh Zayed ya Bun. Masya Allah Bun, ini indahnya masjid ini tuh bener-bener jaw dropping banget dari desainnya. Terus karena ini lampu-lampunya warnanya gold gitu ya, terus bangunannya putih campur gold, aduh itu indah banget Bun. Dan mau masuk ke sini itu ada checking security juga Bun, semuanya namanya pembawaan apanya semuanya pokoknya di X-ray Bun. Jadi benar-benar ketat banget nih. Dan di beberapa tempat kita nggak boleh videoin ya Bun, makanya tadi cuman dapet dikit doang nih videonya, karena udah cuman di bagian itu doang tuh yang boleh divideoin. Kalau tempat lain itu udah tertulis no kamera. Alhamdulillah ini tuh bisa berkesempatan untuk sholat subuh di sini tuh, masya Allah luar biasa Bun. Mau lihat ini matahari mulai menunjukkan wajahnya, sudah mulai meninggi gitu ya Bun ya. Setelah sholat subuh kita langsung balik lagi ke bandara. Kira-kira sampai jam 7 pagi. Sama nih, suami juga pagi itu langsung check out dari hotel, terus naik shuttle car lagi ke terminal. Kemudian kendalanya juga nih, jadi untuk pemberhentian shuttle car di terminal itu kan ada tempat khusus gitu ya Bun ya, kayak haltenya. Ternyata lokasi halte itu cukup jauh juga nih dari pintu terminal, jadi harus jalan kaki lagi pelan-pelan ya. Kalau memang nggak bisa ya udah mungkin suruh tunggu gitu, terus pendampingnya bisa masuk dulu ke dalam, terus minta kursi roda dulu gitu ya. Meanwhile aku tuh di dalam udah datang duluan, terus udah langsung lapor ke Etihad kalau misalnya butuh kursi roda. Jadi begitu masuk, nenek udah ada kursi rodanya. Di sini kita juga sempat untuk sarapan pagi dulu nih Bun. Jadi memang udah dipesenin juga ya sama dari travel gitu, kita dapat makan pagi sarapan.
Itu nasi goreng, terus kayak ayam tepung. Namanya sih katanya sih makanan Thailand, tapi memang mirip makanan Indonesia kan ya, masih makanan Asia Tenggara, dan itu rasanya oke lah, lumayan masuk gitu. Ini kita kemarin itu ada temen aku yang 2 orang membawa anaknya masing-masing 2 orang nih Bun. Nah mereka juga ada challenge tersendiri nih Bun kalau misalnya bawa anak-anak. Salah satunya itu memang nggak bisa maksain untuk tawaf dan sa'i cepet-cepet ya Bun ya, karena mengikuti speed mereka. Nanti mungkin kita akan bahas di part selanjutnya ya Bun kalau untuk perihal anak-anak. Nah gini Bun, jadi tiap bandara itu ada rules yang berbeda-beda. Waktu kemarin di Bandara Soekarno-Hatta untuk kayak kabel roll gitu untuk charging HP suami itu dibawa di dalam tas masih lolos. Ternyata kalau di Abu Dhabi nih, Bandara Abu Dhabi nggak boleh bawa kayak semacam roll kabel. Padahal roll kabelnya sih kayak roll kabel kecil sih, kayak portable gitu kan. Akhirnya harus direlakan untuk terbuang di situ. Nah, kembali lagi karena kita pinjam kursi roda dari Etihad, berarti itu kan kita juga dikasih porter lagi nih Bun. Karena memang kayaknya udah rules-nya ya, kalau misalnya pesen kursi roda itu akan diantarnya itu ya sama petugas mereka gitu, nggak bisa kita dorong sendiri gitu kan. Ya udah, jadi emang kita harus nyiapin tip lagi Bun, jangan lupa. Perjalanan dari Abu Dhabi ke Jeddah sekitar 2 jam ya Bun ya, nggak lama gitu, karena memang udah berdekatan. Nah ini onboard meal-nya lagi, tapi aku bilang ini makanannya karena udah di Timur Tengah, ini udah rasanya udah Timur Tengah banget Bun, udah beda sama tadi yang makanan dibawa dari Jakarta gitu kan. Jadi nggak terlalu seenak yang pas dari Jakarta ke Abu Dhabi. Alhamdulillah sudah sampai di airport Jeddah nih Bun. Kita udah sampai. Nah sampai sini usahakan ada 1 atau 2 orang yang langsung menuju tempat pengambilan bagasi tuh Bun gitu. Karena waktu itu bagasi rombongan kami itu kok bingung, kita tuh udah nunggu lama tapi koper kita gak keluar-keluar gitu Bun, aneh kan. Ternyata semua koper yang kita bawa nih Bun, itu tuh udah kayak diambil sama porter yang ada di situ. Jadi dia ngeliat tuh di tag di koper gitu ya, Hidayatur misalnya, dia tuh langsung ngambilin semua koper dari belt conveyor itu, semua rombongan kita. Tiba-tiba ya udah gitu, kayak dalam tanda kutip mereka memaksa untuk menggunakan jasa mereka gitu, karena udah mereka ambilin, udah ditumpuk-tumpuk lah semua serombongan itu. Dan ternyata ada beberapa koper itu yang rusak. Sebenarnya kita bisa klaim kan, bisa klaim koper kerusakan itu, terus kita langsung klaim tuh ke Etihad. Tapi sampai sekarang nggak ada sama sekali dihubungi sama si Etihad dan nggak ada uang ganti rugi dari mereka. Padahal waktu itu udah ngisi dokumen segala macem. Ya sudahlah ya, belum rezeki ya Bun ya, koper baru nyampe aja udah rusak gitu. Ini kita keluar akan menuju langsung ke bis. Bis ini akan membawa kita nanti langsung ke Madinah Bun. Jadi dari Jeddah kita akan langsung ke Madinah. Perjalanan lama ya Bun ya, sekitar 6-7 jam nih dari Jeddah. Jadi memang umroh itu memang selain harus fit, juga harus sabar ya Bun. Jangan mengeluh deh, supaya perjalanan kita itu smooth dari awal sampai akhir. Harus banyak sabar, harus banyak istighfar pokoknya. Jadi tujuan kita untuk bikin video ini juga bukan karena kenapa sih gitu kok ibadah harus divideoin gitu. Pokoknya niat kita adalah untuk sharing tentang kebaikan ya Bun, sharing tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa menjadi bekal atau pengetahuan bunda-bunda semua kalau misalnya nanti mau umroh gitu Bun. Apalagi khususnya membawa orang tua. Semoga ini bisa menjadi clue ya Bun ya, semoga bisa menjadi guide gitu untuk bunda-bunda semua. Nah ini adalah bis yang akan kita tumpangi. Nah ini
ini Bun, spill umroh reguler 9 hari dari Hidayah Tour. Harga promo spesial itu di 21.800.000. Pastinya harganya akan berubah-ubah sesuai dengan tanggal ya Bun ya, dengan season yang akan diikuti gitu. Ini Bunda bisa lihat di website mereka hidayahtour.id. Ini ada itinerary-nya, gambarannya, walaupun memang pastinya bisa berubah-ubah sesuai nanti ya keadaan situasi di lapangan. Kebetulan Hidayah Tour ini ownernya itu teman aku Bun. Aku udah pakai apa ya, travel dia itu, walaupun bukan umroh ya, maksudnya ke jalan-jalan ke luar negeri terus ke dalam negeri. Ini sudah sering sama mereka dan alhamdulillah selama ini so far pelayanannya oke banget loh Bun. Jadi boleh loh gitu langsung tanya-tanya aja, bisa via aku atau langsung menghubungi mereka. Bilang aja ya taunya dari channel Jalan-Jalan A. Nah ini dia nih Bun. Jadi untuk rate-nya segitu ini luar biasa banget loh Bun. Termasuk pastinya murah loh. Tapi memang ada tambahan ya Bun untuk city tour dan untuk visa transit di Dubai itu tambahannya sekitar 1,5 juta rupiah. Sekali lagi harganya bisa berubah-ubah ya Bun, tergantung dengan season dan waktunya kapan gitu. Dan enaknya juga sama mereka itu Bunda bisa nih kalau misalnya emang mau tambahan ke negara lain, mana lagi tuh masih bisa juga loh Bun. Mungkin bisa dari umroh mau mampir ke India, bisa gitu, sesuai request bisa. Pokoknya tinggal bilang aja gitu. Nah, dapat apa aja sih harga segitu? Kita tuh udah dapet tiket pesawat PP, transit, hotel, penginapan selama di Mekah dan Madinah, terus transportasi juga selama kita umroh. Ada tour leadernya juga, pembimbing, makan selama tour. Jadi di hotel itu kita dapat makan sehari 3 kali Bun, pagi, siang, malam gitu. Oke Bunda, segitu dulu ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya Bun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.